Menyapa Anda semuanya dalam program Bible Everyday, dan kembali kita akan belajar firman Tuhan, dan hari ini kita akan belajar di Ulangan pasal yang ke-24. Kalau kita membaca tentang Ulangan pasal yang ke-24 ini, ada banyak ketetapan Tuhan yang cukup menarik. Ketetapan Tuhan yang kalau kita lihat dari sudut pandang tertentu mungkin terkesan aneh, tetapi di balik keanehan itu ternyata terlihat jelas bahwa Tuhan itu begitu mengasihi kita manusia. Coba perhatikanlah tentang ketetapan Tuhan yang dinyatakan kepada bangsa Israel yang kita jumpai di ayat yang ke-19. Saya bacakan buat saudara. Apabila engkau menuai di ladangmu, lalu terlupa seberkas di ladang, maka janganlah engkau kembali untuk mengambilnya. Anda bisa bayangkan sebentar, kita berhenti di ayat ini. Jadi kalau orang Israel menuai di ladang, lalu kemudian terlupa seberkas saja di ladangnya, maka mereka dilarang untuk kembali ke ladang itu dan menuai seberkas hasil di ladang yang mereka harusnya tuai. Kenapa mereka lupa dan tidak boleh kembali ke ladang untuk menuai beberapa berkas yang kelupaan itu? Bukankah wajar kalau manusia itu lupa? Bukankah wajar kalau di antara banyaknya pekerjaan ada 1-2 pekerjaan yang belum terbereskan? Tapi Tuhan memberikan ketetapan, tidak boleh kembali ke ladang untuk menuai hasil berkas yang lupa itu. Kenapa? Firman Tuhan berkata seperti ini. Itulah bagian orang asing, anak yatim dan janda, supaya Tuhan Allahmu memberkati engkau dalam segala pekerjaanmu. Jadi kalau sampai kelupaan dan masih tersisa berkas di ladang, anggap saja bahwa itu bagian daripada orang asing, anak yatim dan janda. Di sini kita melihat betapa Tuhan peduli, mengasihi kepada orang asing, anak yatim dan janda. Ayat 20 sekarang. Apabila engkau memetik hasil pohon zaitunmu dengan memukul-mukulnya, janganlah engkau memeriksa dahan-dahannya sekali lagi. Itulah bagian orang asing, anak yatim dan janda. Kalau panen hasil pohon zaitun, itu pun tidak boleh dikuras habis untuk dirinya sendiri. Jadi kalaupun masih ada beberapa buah pohon zaitun, tidak usah diambil, sisakan. Untuk siapa? Untuk orang asing, anak yatim dan janda. Lanjut ayat 21. Apabila engkau mengumpulkan hasil kebun anggurmu, janganlah engkau mengadakan pemetikan sekali lagi. Itulah bagian orang asing, anak yatim dan janda. Jadi kalau kebun anggurnya juga dipanen, mungkin ada beberapa buah yang masih menunggu seminggu, 2 minggu kemudian. Tapi ketetapan Tuhan berkata, sekali saja panen. Bagaimana dengan buah yang masih tersisa? Bagaimana buah yang masih tertinggal? Maka Tuhan berkata, itu adalah bagian orang asing, anak yatim dan janda. Ayat 22, haruslah kau ingat bahwa engkau pun dahulu budak di tanah Mesir. Itulah sebabnya aku memerintahkan engkau melakukan hal ini. Bangsa Israel diminta Tuhan untuk peduli kepada orang asing. Kenapa? Karena dulu pun mereka pernah menjadi orang asing ketika berada di Mesir. Kenapa harus peduli dengan anak yatim dan janda? Ini adalah kelompok yang lemah. Ini adalah kelompok yang seringkali mengalami perlakuan semena-mena. Bukankah itu juga yang pernah mereka alami ketika mereka ada di Mesir? Jadi Tuhan mengingatkan mereka, kalau engkau pernah mengalami seperti itu, rasanya menjadi orang asing, rasanya seperti menjadi anak yatim dan janda yang diperlakukan semena-mena, maka janganlah kita lupa bahwa kita harus berbuat baik kepada orang-orang lemah itu. Kurang lebih seperti itulah ketetapan Tuhan yang diberikan kepada bangsa Israel supaya mereka memperhatikan kaum lemah. Ibu, bapak, saudara semuanya, hal ini menjadi pesan penting buat kita yang hidup di zaman anugerah ini.
Bukankah hukum kasih adalah mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama manusia? Terlebih lagi orang-orang yang kurang beruntung, terlebih lagi orang-orang yang selama ini lemah tertindas, orang yang penuh dengan pergumulan penderitaan, maka haruslah kita berbagi berkat buat mereka. Janganlah semua berkat kita habiskan untuk diri kita sendiri. Ingatlah mereka, sebab bukankah kita pun mungkin di waktu-waktu dulu pernah berada di posisi mereka. Ingatlah bahwa ketika dulu mungkin kita merintis usaha, kita pun sedang berat-beratnya, tapi ada orang yang bersedia menolong kita, orang yang Tuhan pakai menjadi saluran berkat bagi kita. Sekarang ketika kita sudah diberkati, bukankah harusnya kita juga melakukan hal yang sama? Tuhan bisa pakai kita untuk kita memberkati orang lain, memberkati sesama. Itulah yang dikehendaki oleh Tuhan. Kita diberkati untuk kita memberkati. Kita mengalami kasih Tuhan, kita pun wajib melimpahkan kasih itu kepada sesama kita, orang-orang yang membutuhkan. Tuhan berkati.